Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan fisik itu penting. Ya, pertumbuhan fisik itu juga akan mempengaruhi kepada pertumbuhan yang lainnya. Pertumbuhan intelektual, pertumbuhan emosional, ya, pertumbuhan berbagai macam aspek dalam diri perkembangan manusia. Orang kalau pertumbuhan fisiknya ada hambatan, misalnya nih ya, kecil sekali, pede nggak kira-kira? Orangnya kecil gitu, nggak numbu-numbu, pede nggak kira-kira? Pede, tapi mungkin pedenya level gitu ya, terampil. Tapi kalau badannya tegap, wah, tegap ya, maka orang juga akan melihat, wih, semua. Maka penting sekali ya, pertumbuhan fisik itu juga penting. Ya, pertumbuhan fisik juga penting. Maka kalian dalam memenuhi perkembangan yang optimal, asupannya harus lengkap. Asupan untuk fisik lengkap, makan multivitamin, ya, kemudian yang bisa membuat kalian sehat. Secara fisik oke. Secara intelektual juga, asupan untuk intelektual juga harus cukup. Ya, saya itu ketika hadir di ini, saya mengikuti conference di Edinburgh. Edinburgh itu di mana? Skotlandia, Inggris ke atas lagi. Ya, itu wilayah Skotlandia. Itu ada Wales, ada Edinburgh, ya, Edinburgh, ya, tulisannya Edinburgh, membacanya Edinburgh. Itu saya makan di kantin kampus, dan kemudian saya membaca di poster. Tulisannya apa? Food for brain. Makan untuk otak gitu. Jadi selama ini kan kita istilahnya itu pokoknya wareg gitu ya. VW ya, VW, pokoknya wareg. Jadi makan untuk perut. Begitu saya baca poster di kampus itu food for brain, wih iya ya. Kenapa selama ini ya saya akan makan itu lebih kepada perut saja. Padahal dari makanan itu justru ada asupan-asupan ke otot-otot memang, tapi juga ada asupan-asupan ke otak. Maka makanan itu juga berkorelasi positif dengan kecerdasan. Kalau makannya cukup, kalau makannya bagus, ya, nutrisinya tepat, maka pertumbuhan kecerdasannya juga bagus. Itulah maka, ya, orang-orang yang sudah di negara maju, mereka itu sangat perhatian dengan makanan. Bukan hanya sekedar yang penting kenyang, tapi cukup nggak nih untuk asupan gizi untuk pertumbuhan otak. Ya, maka kita pemerintah Indonesia sudah mulai aware dengan hal itu. Ya, bagaimana kemudian ada program-program untuk kecerdasan melalui asupan makanan. Nah, jadi kalian jangan hanya sekedar makan yang penting kenyang, ya. Makan juga untuk asupan otak. Food for brain, ya. Makan untuk otak kita. Ya, baik. Mungkin saya buka ya, mohon izin. Ya, baik. Ustaz, mungkin antum minta bantuan ya untuk ini, pakai scroll atau pakai ini. Ya, jadi saya mau ceritakan tentang pengalaman saya, bagaimana saya bisa menjadi saat ini, dan ini saya mulai dari semenjak saya menjadi santri. Seperti kalian. Saya dulu lulusan KMI Gontor, lulus 96, satu angkatan dengan Kiai Anang, sama tadi udah diceritakan ya. Tadi Ustadz Zahrul Fatah juga satu angkatan. Ustadz Nur Hizbullah yang kemarin juga ya ngisi, itu satu angkatan juga ya. Ustadz Nur Hizbullah, Ustadz Zahrul Fatah, Dr. Andri ya, yang alumni Malaysia Australia ya. Itu kita satu angkatan semua ya, 96. Lulus Gontor, saya lanjut ke Lipia. Ada yang tahu Lipia? Tahu ya? Di Lipia sekaligus juga saya lanjut di S1 Psikologi UIN Jakarta. Ya, dulu masih YIN. Awalnya
saya sebenarnya pengen ke luar negeri, pengen ke Mesir, ya. Sebetulnya pengen ke luar negeri itu dari semenjak saya kelas 2. Ada pelajaran reading di sini kan? Taxi, are you free? Itu ceritanya, settingnya di kota mana itu? London. Ada apa di cerita itu, di taxi, are you free itu? Big Ben, Buckingham Palace, ya, Istana Buckingham. Saya terkesima, ini kayaknya menarik sekali kalau saya bisa ke sana, bisa berkunjung. Itu di pelajaran itu saya sudah punya angan-angan itu. Bisa nggak ya saya kira-kira ke sana? Bisa nggak ya saya kira-kira ke London? Ternyata angan-angan itu, ya, merasuk ke dalam diri saya, terus-menerus membayangi diri saya dan menjadi motivasi yang luar biasa. Dan beberapa tahun kemudian saya bisa mewujudkan itu. Saya berdiri di depan Big Ben itu di kota London, saya berfoto. Wah, saya kirimkan ke teman-teman, nih. Ternyata saya bisa menjelajahi London juga. Saya berfoto dengan taksi-taksi yang ada di situ kan. Wah, ini taksi, are you free? Nah, jadi rupanya impian-impian itu bukan hanya sekedar mimpi. Impian-impian itu bisa menjadi motivasi yang menggerakkan kita, menjadi energi yang luar biasa. Jadi kalian jangan takut bermimpi. Bermimpi saja, kan gak bayar. Bayar gak mimpi? Enggak, gratis. Justru mimpi itu menjadi penting agar kalian punya optimisme yang tinggi untuk menatap masa depan. Bolehlah sekarang mungkin kalian berada di pesantren Tazaka ini mungkin agak jauh dari kotanya misalnya, ya. Mungkin ini masih dianggap desa tapi udah lumayan dekat lah dengan kota. Ya, mungkin di peta mungkin belum begitu terlihat. Tapi pikiran kalian, cita-cita kalian jauh menembus hingga ke benua Eropa, ke benua Amerika, ya, ke Australia. Setuju? Nah, itu. Kita ingin agar kalian ini nanti 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, ya, menjadi duta-duta Tazaka yang berada di berbagai negara-negara di dunia. Luar biasa Tazaka. Bagaimana Tazaka? 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 Yes we can. Ya, nggak ada pilihan lain kecuali harus bisa. Iso ora iso, kudu iso. Iso ora iso, makan bakso. Ya, nah ini saya dari Gontor. Kemudian saya ke Libya. Awalnya tadi mau ke Mesir, tapi nggak jadi karena saat itu ada krisis moneter, ya. Tapi impian saya pengen ke luar negeri tetap muncul, tetap hadir, ya. Dan kemudian saya melanjutkan ke S2 di YAI. Ini juga tadinya saya mau ke luar negeri, ke Australia. Sudah wawancara, sudah seleksi dan sebagainya. Tapi Allah masih belum mengabulkan harapan saya, doa saya. Tapi saya tidak berhenti berusaha. S3 saya coba lagi dan akhirnya nembus. Saya dapat beasiswa dari Uni Eropa. Ya. Nah, saya ingin berbagi pengalaman ini agar ini kalian ini, ya, punya semangat yang motivasi yang kuat sehingga di sininya itu sudah aku pengen ke Amerika, aku pengen ke Eropa, aku pengen ke Australia, aku pengen ke Mekah, aku pengen ke Madinah, aku pengen ke Tokyo, aku pengen ke Moskow. Terserah kalian mau kemana. Aku pengen ke Maroko, ya. Silahkan, pokoknya jelajahi, ya, bumi Allah yang maha luas ini. Jangan hanya berputar di bandar, jangan hanya berputar di Batang, Pekalongan saja. Luaskan cakrawala berpikirmu agar kalian bisa melihat begitu hebatnya, begitu luasnya bumi ciptaan Allah. Dan setiap kali kita jalan-jalan ke berbagai negara itu sebetulnya bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi kita akan dibukakan cakrawala betapa saya masih belum apa-apa dibandingkan dengan kuasa Allah. Misalnya, ya, kalian berpikir seakan-akan fikih itu adalah seperti yang kita jalani sekarang, ya, fikih Imam Syafi'i misalnya. Sholat maghrib itu ukurannya kapan? Kapan sholat maghrib? Ketika
matahari terbenam sampai hilangnya mega merah ya di langit itu. Itu kan berdasarkan fikih yang kita anut di negara yang berada di wilayah khatulistiwa, tropis. Tapi kalau seandainya kalian hidup di negara yang berada di dekat kutub utara, saya mengalami itu, kalian baru akan terbuka. Ternyata fikih yang dipakai di Indonesia belum bisa berlaku untuk bisa digunakan di negara-negara yang punya 4 musim. Kenapa? Berbeda kondisinya. Saya pernah mengunjungi suatu negara yang dekat kutub, negara Norwegia. Ada yang tahu Norwegia? Saya berada di negara Norwegia yang dekat dengan kutub. Kotanya ada yang paling utaranya itu kota Tromsø. Saya di bawahnya lagi ada kota Trondheim. Saya mengikuti summer school di sana 1 minggu. Pas lagi puncaknya musim panas. Apa sih yang terjadi pada saat musim panas di negara-negara yang dekat kutub itu? Bukan hanya malamnya dikit, tidak ada malamnya. 24 jam, satu hari kan 24 jam. 24 jam terang terus, seperti saat ini nih, terang nih. Gak ada gelapnya sama sekali. Saya mendarat di bandara kota Trondheim jam 12 malam. Seharusnya gelap. Kan jam 12 malam ya, seharusnya gelap. Tapi terang kayak gini. Loh, kok masih terang ya? Kemudian dari bandara ke kota, ke sentrum, 1 jam perjalanan pakai bis. Sampai di sentrum juga masih terang. Tapi memang sepi, orang-orang pada tidur, pada istirahat. Tapi terang gitu. Terus dijemput, janjian sama teman ke rumahnya, ngobrol-ngobrol sampai jam 2. Saya buka korden, masih terang. Masih terang. Dan terus terang, gak ada gelapnya sama sekali. Saya tinggal di sana sekitar seminggu ya. Saya bingung, kira-kira saya kapan bisa sholat maghribnya? Orang mataharinya nggak terbenam, matahari terus bersinar. Kapan saya bisa sholat isanya? Lah kalau lagi puasa, bagaimana puasanya? Menurut kalian bagaimana puasanya? Apakah puasa terus menerus? Nah, fikih yang dipakai di Indonesia kan puasa itu dimulai dari kapan sampai kapan? Terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini nggak pernah terbenam mataharinya, terang terus. Woi. Nah, jadi di situ ketika saya berada di Norwegia, saya baru tersadar, masya Allah. Jadi selama ini fikih yang saya pakai dan seakan-akan itu sudah bisa untuk semua, ternyata tidak. Berarti saya harus melakukan lagi kajian-kajian untuk bisa ya digunakan di negara-negara yang seperti ini. Jadi kalau kalian sudah merasa, wah aku menguasai ini, cobalah keliling ke beberapa negara-negara yang lain. Kalian akan mendapati berbagai macam paham-paham yang sebetulnya itu memang harus begitu. Kenapa? Harus sesuai dengan kondisi di negara tersebut. Bayangkan kalian misalnya, itu tadi saya cerita saat musim panas. Sebaliknya kalau lagi musim dingin, apa yang akan terjadi? 24 jam gelap. Matahari tidak bersinar. Sebetulnya mataharinya bersinar terus-menerus, tapi wilayah tersebut tidak pernah menghadap ke matahari, selalu di belakang. Kan berputarnya begini, agak unik. Nah, itu saya ceritakan di buku saya itu tentang santri jelajah ini. Nanti kita bisa bedah ya lebih lanjut. Nah, ini saya ceritakan bagaimana ketika saya seperti kalian menjadi santri ya, tapi kemudian sudah mendapatkan apa ya, motivasi dari guru, dari kiai. Kebetulan guru-guru kami di Gontor itu banyak yang dari luar negeri juga ya, ustadz-ustadz. Kemudian banyak tamu-tamu dari luar negeri ya kan, hadir seperti kalian lah gini. Ada dari Mesir, apa dari apa berbagai negara-negara hadir ke Tazaka ini. Itu sebetulnya untuk memberikan motivasi kepada santri-santri agar punya semangat yang luar biasa. Nah, saya juga merasakan itu. Nah, akhirnya saya kemudian
mencoba untuk terus memaintain, menjaga motivasi saya, semangat saya, dan akhirnya bisa terwujud. Saya menjelajahi berbagai negara di dunia. Alhamdulillah sampai saat ini saya sudah menjelajahi paling tidak 35 negara. Dan masih akan terus saya menjelajah lagi. Boleh tepuk tangan? Ya, saya masih akan menjelajah lagi. Semoga nih kalau udah selesai pandemi ya, pengen jelajah lagi, melanjutkan lagi petualangan saya menjelajahi negara-negara yang lain yang belum. Karena di pesantren itu kalian tidak hanya dibekali dengan ilmu pelajaran saja, tapi kalian dibekali dengan ilmu kehidupan. Kalau di sekolah-sekolah diajarin nggak sih tentang kehidupan? Minim. Yang ada lebih kepada pelajaran, ya kan? Matematikanya, bahasa Inggrisnya, ya kan? Apalagi pelajaran-pelajaran di sekolah itu kalau yang umum. Ya, tata boga, ekonomi, ya kan? Ya, yang diajarkan pelajaran-pelajaran akademis. Tapi pelajaran tentang kehidupan, bagaimana kalian memimpin, kalian kelas 6 kan, pengurus, memimpin anggota, bagaimana kalian membuat suatu acara kegiatan, bagaimana kalian memanage, ya, termasuk juga bagaimana kalian berinteraksi dengan teman-teman, harus antri, harus ada mungkin ada konflik-konflik, bagaimana kalian menyelesaikannya. Itu kan ilmu tentang kehidupan yang tidak bisa kalian dapatkan di sekolah yang lain, kecuali di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini luar biasa karena kalian mendapatkan ilmu pengetahuan, juga ilmu kehidupan. Maka ada lagi spesialnya kalau di Indonesia. Ada namanya Hari Santri Nasional. Hari Siswa Nasional ada nggak? Hari Siswa Nasional ada nggak? Nggak ada Hari Siswa Nasional. Kalau Hari Santri Nasional ada. Kapan Hari Santri Nasional itu? 22 Oktober ya. Ada itu Hari Santri Nasional. Kenapa? Peran santri itu dari sejak dulu secara sejarah itu sudah nampak, sudah hadir, dan sudah memberikan kontribusi yang nyata bagi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi kalian patut berbangga ya menjadi santri itu. Spesial, banyak kelebihannya. Ya. Oke. Nah, santri itu hebat. Ditempa untuk menjadi pejuang, dibekali dengan ilmu dan adab. Di luar, kalau di sekolah-sekolah yang lain, murid-murid ada yang berani sama guru. Murid-murid ngerjain gurunya. Di pesantren ada yang berani nggak? Oh, mapi adab. Kalau kayak gitu nggak, olas mengkolab ya, layan jauh dah kalau kayak gitu ya. Nah, coba bayangkan nih, ini foto ketika lagi antri mau makan sepanjang ini. Ini sebetulnya bukannya sekedar antri, tapi belajar apa di sini? Sabar. Belajar apa lagi? Disiplin, ikhlas, ya. Belajar saling menghargai. Kamu datang duluan ya, kamu menerima yang lebih awal. Nggak boleh nyelak. Nggak boleh tiba-tiba masuk ke dalam barisan yang terdepan, nggak boleh. Ini tuh terlihat biasa, tapi sebetulnya nilai pendidikannya sangat luar biasa. Ya kan? Di luar kalian tidak bisa belajar antri sampai sepanjang ini. Ya kan? Mana ada gitu sekolah yang sampai harus antri kayak gini, wah diprotes sama orang tua murid. Sekolah kok kayak gitu gini-gini, anak saya kepanasan dan sebagainya. Wah, orang tuanya protes-protes kemana-mana. Di pondok, orang tua protes kayak gitu, silakan ambil anaknya. Di pondok itu justru sedang dilatih, sedang dididik, sedang digodok, direbus. Supaya mateng, supaya jadi. Ya. Nah, coba bayangkan ini, berbaris, rapi dan sebagainya. Ya inilah di pondok.
dididik, dilatih supaya kalian siap untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Bahwa dalam kehidupan itu banyak sekali tantangan ya, yang kalian harus siap menghadapinya. Apalagi di masa yang akan datang, banyak sekali hal-hal yang sekarang belum ada, nanti akan ada. Banyak sekali hal-hal yang sekarang ada, nanti sudah tidak ada lagi. HP, handphone, muncul tahun berapa? 2000-an ya. Ketika saya masih di Gontor, saya lulus tahun 96, belum ada HP, belum ada. Tiba-tiba kemudian muncul handphone, tiba-tiba muncul kemudian teknologi internet, tiba-tiba muncul sekarang bukan hanya sekedar handphone, tapi smartphone, HP pintar. Kalau HP pintar, orangnya harus pintar juga. Ini yang pintar HP-nya doang, orangnya belum ya. Nah, kita sebetulnya sedang mempersiapkan masa depan kalian untuk menghadapi masa depan yang kita sendiri belum kebayang bakal bagaimana. Saya tinggal di Ciputat di Jakarta. Menuju ke Tazaka ini sekitar 5 jam. Dan saya tahu persis kapan, jam berapa saya bisa sampai ketika saya berangkat dengan menggunakan apa? Teknologi Google Maps. Langsung bisa dihitung. Dari Ciputat jam berapa sampai sini Tazaka jam berapa. Saya bisa langsung kasih tahu, Ustaz, saya insya Allah sampai Tazaka jam sekian, jam sekian. Langsung bisa dihitung sama Google Maps. Kenapa? Perjalanannya berapa ratus kilo, kecepatannya berapa, kemudian di tengah jalan akan ada kemacetan atau ada apa, itu sudah dihitung oleh Google Maps, sudah langsung tersambung semua. Teknologi ini 10 tahun yang lalu belum ada, atau masih jarang, belum menggunakan Google Maps, masih menggunakan, kalau di Eropa sudah ada muncul namanya TomTom, ada beberapa teknologi tertentu. Jadi ketika saya ke Eropa pertama kali tahun 2012, saya diantar sama teman yang di KBRI untuk menghadiri pengajian. Saya diminta untuk menjadi inilah untuk yang pengajian ya di kota Antwerp di Belgia. Dia pasang TomTom untuk yang rute perjalanan. Saya melihat, canggih sekali nih. Di Indonesia belum ada saat itu. Atau ada tapi sangat jarang. Canggih sekali. Begitu saya pulang ke Indonesia, rupanya kayak gini sekarang sudah banyak sekali. Udah langsung menjamur. Artinya apa? Teknologi-teknologi yang sekarang ada itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu nggak ada. Dan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kita akan dihadirkan teknologi-teknologi yang sekarang belum kebayang. Bisa nggak sih dulu kita membayangkan kita bisa komunikasi sama orang di luar negeri, di Amerika dalam jam yang sama, langsung bisa tatap muka dengan video? Kan belum kebayang. Tapi sekarang sudah menjadi nyata. Ya, dengan Zoom, dengan teknologi dan sebagainya. Nah, inilah santri. Santri itu hebat. Kalian sekarang sedang dipersiapkan untuk menjadi santri-santri yang hebat dan menjadi generasi-generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang siapa yang pengen kuliah di Amerika? Angkat tangan. Good. Ayo, jangan malu, punya cita-cita jangan malu dan jangan nanggung. Cita-cita jangan nanggung. Bagus. Siapa yang pengen kuliah ke Eropa? Angkat tangan. Siapa yang pengen kuliah di Maroko, Afrika? Pengen kuliah ke Australia, ke Tokyo? Woi, mantap. Bagus. Kalau kalian pengen punya impian jauh ke depan, kalian rancang dari sekarang. Merancang masa depan itu rupanya merupakan bagian dari mengamalkan surat Al-Hasr ayat 18. Di surat Al-Hasr ayat 18, Allah sudah memerintahkan agar kita merancang masa depan. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzubillah. Bismillah. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini di surat Al-Hasr ayat 18, silakan kalian buka. Ini adalah perintah dari Allah kepada kita kalau kita mengakui bahwa Al-Quran adalah petunjuk hudan linnas. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya apa? Rancang masa depanmu, lighad, untuk masa depan. Jadi kalau kalian tidak punya impian, tidak punya cita-cita untuk masa depan kalian, kalian melanggar ayat ini. Kalian tidak mengamalkan ayat ini. Sebaliknya, kalau kalian punya cita-cita, kalian punya rancangan untuk masa depan kalian, kalian sebetulnya sedang mengamalkan perintah Allah di surat Al-Hasr ayat 18 ini. Jadi sebetulnya merancang masa depan itu sudah ada dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadi kalian harus punya rancangan masa depan kalian. Saya pengen kemana? Saya pengen kuliah di mana? Kalian harus punya itu. Ya. Jadi kalau ditanya, kamu nanti setelah lulus Tazaka mau kemana? Kalian harus punya. Saya insya Allah, saya bercita-cita pengen kuliah ke Amerika. Saya berkeinginan untuk kuliah ke Turki. Alhamdulillah kan kakak-kakak kelas kalian, alumni Tazaka, sekarang sudah menyebar di berbagai negara-negara di dunia. Sudah berapa Ustaz yang kuliah di Turki, Ustaz? 9. Oh, 11. Tuh. Sudah ada 11 kakak kelas kalian yang ke Turki. Kalian bisa nggak? Bisa. Yang ke Mesir ada berapa, Ustaz? Oh, apalagi ke Mesir sudah banyak. Ya, kemana lagi, Ustaz? Cina, ya. Cina, masya Allah Cina. Itu sesuai dengan hadis Nabi, utlubil ilma walau bisin. Tunis, ya Tunis. Kalau di Tunis ada kader Tazaka yang saya ketemu waktu itu, ketemunya di Tokyo. Ustadz siapa yang di Tunis? Ardi. Saya ketemu Ustadz Ardi, ketemunya di mana? Di Tokyo. Nanti tanya sama Ustadz Ardi. Jadi saya menjadi perwakilan PPI Belgia. Saya ketua PPI Belgia waktu itu, Persatuan Pelajar Indonesia di Belgia. Saya ketuanya, ketua PPI Belgia. Ustadz Ardi mewakili PPI Tunis. Diundanglah ketua atau perwakilan PPI di seluruh dunia untuk melakukan konferensi internasional dunia PPI di kota Tokyo, Jepang, tahun 2014. Saya hadir ke sana. Ya, saya belum tahu kalau Ustadz Ardi itu juga adalah alumni. Hah? Umar Allah. Ngobrol ternyata loh, insan ma'ad. Jadi ketemu di Tokyo. Saya dari Belgia, Ustadz Ardi dari Tunis. Dan waktu itu ketemu juga dengan marhala saya yang juga kuliahnya di Tokyo. Dapat beasiswa S3 di Tokyo. Artinya apa? Santri itu di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Saya ke Tokyo, loh, ada santri. Saya di Eropa itu ya, di Jerman ada santri, di Belanda ada santri, di Denmark ada santri. Saya ceritakan di buku saya itu ya. Bahkan kita mendirikan IKPM itu Ikatan Keluarga Pondok Modern. Kita mendirikan IKPM Eropa di mana? Di Copenhagen. Di mana Copenhagen itu? Ibu kota negara Denmark. Saya mengundang teman-teman santri-santri yang saat itu lagi mukim di Eropa. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Belanda, ada yang dari Denmark, ada yang dari Hungaria, Budapest ya. Saya dari Belgia. Kita tajamu di kota Denmark, di Copenhagen. Di kota Copenhagen, Denmark. Kita undang Pak Dubes. Ya. Wah, Pak Dubes ikut dan senang hadir di acara kita. Kenapa? Dia bilang, "Oh iya ya.
Ini orang-orang Eropa ini butuh santri-santri. Kenapa? Mereka santri-santri ini bisa menjelaskan tentang Islam yang benar, yang rahmatan lil alamin. Karena selama ini yang berada di Eropa, orang-orang Islam itu banyak dari Timur Tengah atau dari Afrika, dari Maroko, dari Aljazair, yang paham-pahamnya terkadang itu terlalu keras, terlalu kaku. Sementara kalau orang Indonesia, pemahaman Islamnya bagaimana? Moderat. Ya kan? Jadi kata Pak Dubes, kita butuh nih santri-santri ini untuk lebih banyak lagi yang datang ke Eropa agar bisa menjelaskan tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Pak Dubes bilangnya begitu. Saya punya cerita. Ada kawan saya orang Indonesia menikah sama orang Belgia. Orang Indonesianya ini perempuan, kuliah, tapi udah tahun-tahun yang lampau lah. Waktu menikah, orang Belgianya itu baca syahadat, masuk Islam. Namanya juga baru masuk Islam, belum tahu cara sholat, cara wudhu, ya kan. Ketika dia mau sholat, wudhu lah di masjid. Kan salah-salah. Karena orang baru kan. Ada orang kulit hitam, muslim, itu lihat ini kan bule ini. Kenapa sih bule ini masuk ke masjid? Wudhunya salah-salah lagi, dituduh-tuduh, dimarah-marahin. Kamu salah wudhunya, salah, dimarah-marahin gitu. Kan orang sana begitu kan, keras-keras kan. Akhirnya suami itu ya, teman saya itu merasa, loh, aku kan baru belajar, wajar lah kalau salah, kenapa saya dimarah-marahin? Jadi dia berpikir Islam itu tidak ramah. Akhirnya dia tidak nyaman dengan kondisi itu, dia kembali lagi kepada agama yang sebelumnya. Inilah ya, dakwah itu harus dengan cara yang benar. Jadi kita butuh kalian-kalian ini untuk menjadi dai-dai di Eropa, di Amerika, di Australia, untuk menyebarkan Islam yang ramah, yang tidak harus di kafir di ini. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini merancang masa depan ya. Nah, namun memang perjalanan untuk mencapai sukses itu ya tidak langsung mulus. Mungkin ada ya, daftar terima ada. Tapi biasanya proses perjalanannya itu ya begitu. We fall, we fail, we break, but then we rise, we heal, we overcome. Dalam perjalanan hidup itu wajar kalau kalian gagal, nggak apa-apa. Itu memang semua orang pasti mengalami kegagalan. Nggak ada orang yang nggak pernah merasakan kegagalan, pasti pernah. Tapi gagal itu bukan akhir dari segalanya. Gagal memang semua orang pernah mengalami. Ya sudah, nggak apa-apa. We fail ya. We fall, kita jatuh. We fail, kita gagal. Nggak apa-apa. We break, kita ambil nafas dulu, istirahat sebentar, cas lagi semangatnya. But then we rise, kita bangkit lagi. Ya. Kita bangkit lagi dan kemudian we heal, kita bisa bangkit, kemudian bisa mencapai cita-cita kita. Jadi kalau gagal, belum berhasil, memang itu proses yang harus dijalani. Tapi insya Allah, kalau kalian coba gagal, kira-kira ada nggak sih saat dimana nanti kalian akan berhasil? Pasti ada. Saya punya prinsipnya gini, gagal lagi, coba lagi, terus gitu. Hingga kegagalan itu bosan menghampiri. Jadi sampai si kegagalan itu bosan sama kita saat ini udah ditempel masih bangkit lagi, ditempel masih bangkit lagi. Udah deh, anak capek. Itu kata kegagalannya. Begitu prinsipnya. Jadi, coba lagi sampai betul-betul kemudian kalian mendapatkan hak sukses. Karena sebetulnya sukses itu adalah milik semua orang. Sukses itu adalah hak semua manusia. Tapi ada yang mengambil, ada yang tidak. Tahu hak nggak artinya? Hak itu artinya kalian boleh mengambilnya.
Dan harus kalian ambil. Contoh nih, kalau kalian lagi diundang kondangan sama orang tua kalian, diundang kondangan ya. Biasanya kan kalau lagi acara-acara pesta itu kan dihidangkan makanan, minuman yang enak-enak kan. Itu boleh nggak dimakan makanan minuman itu? Boleh. Tapi ternyata ada orang yang diundang ke acara pesta kayak gitu, kondangan, pintu masuk sini, ini hidangan makanan, minuman, wow banyak sekali. Dia tuh cuma bilang gini, enak, ini enak, ini enak, ayam bakar enak, sate enak, ini enak. Terus bilang cuma, ini enak. Tapi tidak ada satupun makanan dan minum yang diambil, terus keluar lagi, kita akan bilang apa ke orang itu? Hah? Kita akan bilang apa ke orang itu? Ini gimana sih? Kan datang disuruh untuk makan. Kenapa nggak ada yang diambil makanan minuman? Cuman bilang enak-enak doang. Nah, itulah gambaran orang yang terlahir ke dunia, sudah dikasih potensi sama Allah, silahkan mau melalui jalur apa, silahkan dia ambil salah satu, insya Allah sukses. Tapi tidak diambil salah satu pun potensi yang sudah Allah berikan. Tidak ada satupun potensi yang diasah untuk menjadi prestasi. Akhirnya kembali ke alam akhirat dalam kondisi tetap lapar, dalam kondisi tetap belum menikmati kesuksesan. Nah, ini santri zaman now ini. Jadi punya visi yang jauh. Nah, sekarang saya mengajak kalian untuk memiliki visi yang jauh. Mana Belgia, di mana ini? Di bagian mana Belgia itu? Ini Australia, Indonesia, Afrika, Eropa, ya, Amerika, ya. Belgia di sini nih ya, kecil sekali di sini ya. Ini France, ini Prancis, ya Prancis, ini Belgia di sini. Ini Belanda ya. Belgia ini kecil ini, ya. Coba kecil sekali kan? Ini satu jentik ini dibandingkan dengan Indonesia yang begitu besar. Ya kan? Belgia itu ya kayak Jawa Barat lah, lebih kecil daripada Jawa Barat. Jawa Barat kan segini nih, lebih kecil daripada Jawa Barat, lebih gede dikit dari Jogja secara geografisnya. Penduduknya juga cuma 11 juta. Belgia penduduknya cuma 11 juta. Kita penduduknya berapa nih? 275 juta. 275 juta. Berapa kali penduduknya Belgia? Belgia itu yang 11 juta, kalau di Indonesia ya penduduk Jakarta lah. Penduduk Jakarta ya sekitar 11 juta. Kalau malam. Iya, kalau malam. Kalau siang bertambah lagi jadi sekitar 15 juta. Karena dari Bekasi, dari Depok, dari ada orang Depok. Dari Tangerang bekerja ke Jakarta kan. Jadi menambah populasi orang Jakarta kalau siang hari. Nah, itu. Ada pengalaman. Nah, ini perjalanan penjelajahan saya, Ustaz. Diklik-klik satu persatu nih. Saya dari Indonesia, klik terus, Ustaz. Terus kemudian menjelajah ke Arab Saudi, ke Malaysia, ke Thailand, ya. Ini saya jelajahi ke Turki, ke Jepang. Nah, ini karena negara-negara Eropa ini kecil-kecil, saya nih jelajahi ke Luxembourg, Jerman, Prancis, ya, ke Itali. Nah, ini Itali di sini ya, ke Norwegia, Swedia, ke Denmark. Nah, ini Norwegia di sini nih saya waktu itu ya. Ini kan udah dekat sana, udah kutub nih. Ya, ke Inggris. Nah, ke Inggris. Nah, ini saya kemarin di Edinburgh dan London di sini ya. Kemudian Ceko, Slovakia, Austria, Polandia di sini nih, Eropa Timur. Ini Eropa Barat, ya. Spanyol. Nah, ini Spanyol nih. Jadi saya keliling dari Belgia, menyusuri Prancis sampai ke Spanyol di sini, ke Alhambra. Kalian tahu Alhambra? Ya, di Andalusia. Kemudian menyeberang laut saya. Pakai kapal feri nyebrang laut masuk ke Maroko, ke Afrika. Wah, pengalaman luar biasa. Nah, ini perjalanan ini sampai saya ke Amerika, ke Washington untuk conference. Saya juga ke Tokyo, ke Jepang, ke Rusia, ke Moskow, ya. Nah, ini alhamdulillah
saya bisa kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi berbagai negara-negara yang ada di dunia ini. Dan ini sebetulnya belum semua saya jelajahi, masih banyak sekali. Maka saya ya ingin berbagi pada kalian. Nih supaya kalian panas ya, likehar. Ini ketika saya di Praha di Ceko nih ya. Waduh. Terus di mana lagi, Ustaz? Ya, ini di Tokyo Jepang nih tuh. Satu marhala ini. 696 ya. Ustaz Ali Amin. Ini taksi-taksi Ayo Free di London ya, di Inggris. Ini di Warsaw. Coba bayangkan ya, lihat nih ya. Ini putih-putih, ini pas bulan Desember nih. Putih-putih ini di bawah ini salju nih. Salju tebal nih. Maka saya harus pakai jaket. Ini bajunya nih udah berapa lapis nih? Kaos dalam, kaos, baju, terus pakai sweater, pakai jaket tebal lagi, pakai sarung tangan, pakai slayer, pakai tutup kepala. Kenapa? Gak kuat dinginnya itu. Dingin sekali. Ya. Maka harus tertutup semua. Kalau enggak nanti nggak kuat dengan dingin. Ini di Amsterdam nih, Belgia. Di Belanda. Ini di Aachen, Jerman nih. Ini kota mantan presiden kita B.J. Habibie ya. Di Swedia, Trondheim. Ini di Zurich, Zurich, Swiss, Belgia nih. Ini di Moskow, Rusia nih, Kuala Lumpur. Nah, ini lihat nih. Ini di Swiss nih ya. Ini kotanya bersih sekali. Swiss ini di tengah-tengah Eropa itu, ya kan? Dia itu betul-betul mengamalkan apa yang disebut dalam hadis Nabi, an-nadzafatu minal iman. Saya susah menemukan sampah di sana, bahkan sungai pun jernih. Kita bisa melihat dasar sungai itu batu ada apa itu bisa terlihat jelas. Insya Allah. Hebat sekali ya mereka itu. Ada Ciliwung hitam. Bukan cuma hitam sampai berubah warna jadi coklat-coklat gimana gitu. Waduh. Nah, ini saya menjelajahi bumi Andalusia ini. Ini di Spanyol ya. Ini Masjid Cordova. Masjid Cordova ini, ya. Ini dibangun pada abad 8, tahun 800-an nih. Sekarang tahun 2020. Berarti sudah berapa abad ini? Masih berdiri kokoh ini masjid nih Cordova ini. Luar biasa. Ini dibangun oleh orang Islam yang dulu khilafah Umayyah, kan dulu di Baghdad kalah tuh. Ada anak dari keturunan khilafah itu yang pergi ke bumi Andalusia di Spanyol melalui Selat Gibraltar itu. Ya kan? Nah, kemudian membangun peradaban. Ini Alhambra ini. Kalian pernah dengar Alhambra? Di kota Granada. Ini istananya megah sekali nih. Ini adalah warisan peradaban Islam yang ada di Spanyol, dan Spanyol harus berbangga, harus bersyukur karena ada warisan peradaban ini. Sehingga turis-turis banyak yang datang ke sana. Saya ke Washington, saya ikut conference di sana, dan perjalanan saya ke sana itu alhamdulillah hampir semua perjalanan saya ke luar negeri itu dibayarin. Ya, karena untuk kegiatan kuliah, conference ya. Saya ke Washington. Nah, ini waktu tajamu di Eropa nih ya. Ini santri yang waktu itu tinggal di Budapest, di Hongaria. Ini yang tinggal di Denmark. Ini Pak Dubes sama Ibu Dubes ya. Ini kuliah di Jerman. Ini saya kuliah di Belgia. Nah, ini yang di Belanda, ini di Jerman. Ini ketua IKPM Eropa nih, Ustadz Amru. Lulus Gontor, masuk ITB. Wih, encer banget otaknya ya. Lulus Gontor, masuk ITB, coba itu. Kemudian setelah dari ITB ke Jerman, sampai sekarang menetap di Jerman. Jadi ketua IKPM Eropa. Nah, ini Pak Yai Amal ya, waktu saya di Belanda ya. Ini jadi Pak Yai Amal, kemudian saat Hidayatullah kita Pak Fahmi Zarkasi kita ajak untuk mengunjungi kampus saya di Belgia, menemui orang international office untuk menjalin kerjasama. Nah, ini warung makan Indonesia yang ada di Belanda ya, gitu ya. Nah, tajamu santri di Madinah. Kalau sudah ke mana-mana itu gampang. Saya waktu itu pulang dari Belgia, biasanya kan saya kalau pulang itu pakai pesawat pasti ada transitnya ya.
transit terkadang di Turki atau di Qatar, di Doha atau di Abu Dhabi atau di Thailand transit. Nah, saya pikir daripada saya transitnya di Turki, mendingan saya transitnya di Jeddah. Kalau transit di Jeddah, saya bisa mengambil visa murur namanya, visa transit 3 hari. Nah, jadi saya mengambil visa transit 3 hari, saya pakai buat tajamu, buat umroh gitu ya. Dan kalau udah di Jeddah, di Mekah, di Arab Saudi, banyak alumni. Saya udah tinggal telepon, saya udah sampai di bandara ini, langsung dijemput. Wah, udah gitu di Mekah sana teman-teman alumni udah, antum udah datang, udah sampai, kita main ya. Wah, keliling-keliling diajak kemana-mana ya. Ini waktu di Madinah ya, dan dia inilah. Jadi saya pulang dari Belgia, saya mampir dulu untuk umroh bersama keluarga ya. Anak istri saya ajak untuk umroh. Nah, actionnya apa nih? Nih, bagaimana actionnya? Bagaimana supaya kalian bisa mencapai cita-cita kuliah ke luar negeri? Bagaimana caranya? Niat. Semua langkah sukses itu diawali dari langkah pertama. Ya. Bil jiddi. Ya. Niat, ya. Apa langkah-langkahnya, Sat? Coba klik. Coba. Kairo dari Tazaka, Sydney dari Tazaka, itu sudah ada arah-arahnya. Masih ada nggak saat ini penunjuk arahnya nih? Masih ya? Sydney itu ke arah sana itu. Dan berapa kilo dari Tazaka? 5.187 km, dekat. Ke arah sana. Ke Tokyo, arah sini nih. Chicago, New York, 16.000 km doang. Lah saya dari Jakarta ke Tazaka ini sekitar 400 kilo. Kalau bolak-balik mondar-mandir kan 10 kali aja udah 4.000, ya kan? Udah deket tuh ke Sydney. Sydney 5.000. Kalau 4.000 ke 5.000 kan tinggal 1.000 kilo lagi. Udah deket. Jadi sebetulnya mau negara manapun bisa dicapai. Yang penting kalian punya arah, punya tujuan yang mau dicapai. Misalnya nih, kalian datang ke tukang ojek. Bukan ojek yang ojol ya, tukang ojek pangkalan. Bang, mau naik ojek dong. Kemana? Nggak tahu bang, pokoknya saya pengen naik ojek aja. Kira-kira tukang ojeknya akan bilang apa ke kalian? Ini kok nggak jelas ini? Kok nggak jelas ini? Nggak ada tujuannya. Terus akhirnya tukang ojeknya bilang gini, kamu punya duit berapa? Saya punya duit 100.000. Yaudah sini duitnya. Diambil duitnya, naik. Puter-puter seharga 100.000, udah berhenti. Kok udah? Iya, ini udah argo 100.000 nih. Berhentinya di mana? Gak jelas. Nyasar kemana-mana. Kenapa? Gak punya arah tujuan. Jadi yang pertama kalian harus miliki arahnya kemana. Mau ke London, oh sono. Mau ke Aachen sana, mau ke Kairo. Ini semua harus kalian jadikan sebagai arah kalian. Tujuan, impian pertama harus kalian patok. Karena itu menjadi motivasi kalian untuk selalu hidup. Aku pengen ke sana. Jadi selalu membara apinya di sini. Semangatnya selalu ada. Lanjut, Sat. Nah, ini saya mau tunjukkan logo-logo kampus yang ada di luar negeri. Harvard, Oxford, Tokyo, Ummul Qura, Mekah. Ini Gen kampus saya nih, Belgia nih. Ini Al-Azhar, Harvard, Monash. Ini yang di RWTH Aachen, ini kampusnya B.J. Habibie dulu di Jerman. Ini kampus di mana ini? Rusia. Saya pernah ke kampus ini, MGIMO. Ini tulisannya MGIMO ini. Ini tuh G. Ya. Jadi susah nih bacanya nih. R itu S. Nah, jadi kalau kalian mencari restoran, kalian nggak akan menemukan tulisan restoran. Karena tulisannya akan terusnya pektopah. Jadi P itu dibaca R. Ya. C itu dibaca S. Waduh, susah pokoknya, ribet. Saya pertama kali mendarat di bandara Moskow, bingung bacanya nih.
Gimana ini? Karena tulisannya kayak gitu, ya. Berbeda dengan letter yang biasa kita baca. Nah, ada di antara kalian-kalian ini nanti ya, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, sudah menyebar di berbagai negara-negara di dunia. Menjadi duta-duta tazakka, ya. Ya, duta tazakka yang menyebar di berbagai negara di dunia. Amin ya, mengharumkan nama tazakka ya dari negara-negara tersebut ya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin